Terus kalau misalnya kita belah, dalamnya tuh dia udah semi-semi kopong gitu, dan juga yang bagian kentangnya tuh dia lembut. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin french fries yang homemade. Biasa kalau misalnya bicara tentang bikin french fries itu kan step by stepnya panjang. Makanya kita kadang kalau misalnya goreng kentang sendiri cuma dipotong-potong digoreng, sama yang kita beli udah frozen atau yang kita makan di fast food restoran itu kan rasanya beda ya. Karena untuk bikin french fries yang luarnya crunchy, dalamnya lembut itu emang step by stepnya cukup ribet ya. Apalagi kalau kita bicara tentang production line yang ada misalnya di pabrik gitu kan. Yang akan kita bikin kali ini pasti yang versi rumahan ya, yang lebih simple, pakai bantuan tepung atau pati. Oke, untuk bahan-bahannya pastinya kita akan perlu kentang. Nah, jenis kentang sebenarnya memegang peranan penting juga ya, dimana sebenarnya yang lebih ideal untuk french fries itu adalah kentang yang bertepung, bukan yang waxy gitu kan. Biasa paling gampang tuh kalau kita lihat kentangnya dalam keadaan mentah juga dia warnanya putih ya, bukan agak kuning gitu. Cuman kalau di Indonesia tuh emang lebih banyak kentang yang agak ke kuning ya, jadi dia emang lebih waxy gitu. Kita kalau misalnya mau cari kentang yang warnanya putih, yang kayak russet potato, itu biasanya emang impor dan juga cukup mahal, terus nggak di semua tempat bisa ditemuin. Ya nggak apa-apa, karena ini aku juga pakai kentangnya ini yang biasa, cuman ukurannya agak gede supaya nanti kentangnya jadinya cantik ya, panjang-panjang. Lalu nanti kita akan rendam dengan air dan garam. Dan kalau bicara tentang gorengan, nah minyak juga pastinya penting ya. Kita akan gunakan minyak goreng Fortune. Dan di sini kita juga akan pakai tepung. Ini tuh triknya juga aku banyak lihat di resep-resep french fries belakangan ini. Dia akan ngebantu kulitnya jadi crispy ya. Ini bisa pakai maizena, atau misalnya mau pakai pati kentang, atau misalnya mau pakai tapioka, itu juga masih oke. Untuk cocolannya di sini aku akan bikin seaweed mayo, jadi mayo rasa rumput laut. Kita cuma perlu mayo dan juga serbuk nori. Nah, ini serbuk norinya kalau mau hijau tuh yang namanya aon nori. Cuman kalau nggak ada serbuk nori siap pakai apa aja, atau bahkan bisa juga nori yang kalian blender dicampur sama kaldu bubuk. Terus selain itu juga kita akan bikin stylenya kayak yang di cafe-cafe, kita akan bikin truffle fries juga. Cuman ini opsional, nanti aku akan kasih lihat juga. Kita akan perlu parmesan truffle oil, parsley, dan juga smoked paprika powder ya, sama nanti perlu garam juga. Oke, yang pertama ini kita akan kupas dulu kentangnya ya. Lalu kita akan potong-potong. Nah, potongan kentang ini banyak jenisnya ya. Mulai dari yang paling kecil kan ada shoestring, terus ada french fries, dan lain-lain. Ada juga yang crinkle cut gitu. Hari ini aku bikin yang kecil ya, yang kayak french fries mungkin biasa kalian temuin, atau bahkan ini lebih kecil, mendekati kayak shoestring fries ya. Terus kalau udah kayak gini, ini kita akan rendam di air yang cukup banyak, airnya jangan kurang ya, bener-bener kerendam. Dan juga kita akan kasih garam. Nah, ini kita akan diamkan. Ini juga salah satu tips untuk bikin kentang yang nantinya ketika digoreng dia nggak soggy atau melempem lagi. Minimal banget ini sebenarnya setengah jam, 1 jam udah oke. Cuman kalau mau lebih ideal bisa 3 jam, 4 jam ya. Dan kalau udah ini kita akan bilas sampai airnya jernih kayak gini. Nah, ini tujuannya untuk membuang si starchnya itu ya. Terus kalau udah, siapkan air. Kalau udah mendidih, ini kita akan rebus kentangnya sampai dia cukup matang ya, tapi jangan sampai hancur. Jadi kalau ukuran kentangnya kecil-kecil gini, ini sekitar 5 menitan, 5-6 menit. Cuman kalau misalnya kentangnya lebih gede-gede, kalian bisa tambahin sampai 8-10 menit ya. Karena kalau misalnya nanti ini kita rebusnya terlalu sebentar ya, nanti kentangnya juga dia bakalan ketika digoreng tuh ada sedikit coklat-coklat gitu ya, gosong-gosong. Kalau nggak juga dalamnya jadi kurang soft ya. Tuh, ini kentangnya udah matang. Kita akan tuangin aja ke saringan kayak gini pelan-pelan ya, karena kalau nggak pelan-pelan nanti putus. Dan kalau udah ini kita biarin uapnya dia menguap ya, biarin sebentar aja. Ini aku mau siapin baking paper, dan kentangnya ini kita akan tuangin disusun sebisa mungkin sejajar ya, biar nanti memudahkan kita pada saat kasih tepungnya. Terus kita akan kasih tepung maizena, terus kita akan goyang-goyangin gini supaya semuanya tercoating dengan baik ya. Udah kayak gini, ini kita diamin bentar sambil manasin minyak. Jadi minyak goreng Fortune ini adalah minyak kelapa sawit yang which is kita tahu kalau smoking point-nya tuh tinggi ya. Jadi emang beberapa gorengan tuh membutuhkan temperatur yang tinggi untuk bikin gorengannya
jadi bagus gitu. Nah, jadi ideal banget nih kalau mau bikin gorengan yang crunchy-crunchy ya. Ini udah panas, jadi pertama kita akan goreng di api besar. Kita masukin kentangnya sekarang. Kurang lebih paling ini semenit sampai kalian bisa lihat ya, luarnya tuh udah mulai terbentuk strukturnya, udah kokoh. Terus kita akan kecilkan api dan kita lanjut goreng sekitar 5 menit supaya pastinya dalamnya benar-benar soft. Nah, kalau udah kayak gini, nanti ini belum beres, kita masih akan goreng sekali lagi, tunggu sampai bener-bener dia udah dingin. Atau kalau misal kalian mau bekuin, ini tinggal di frozen aja dalam keadaan seperti ini, jadi nanti pada saat mau digoreng, tinggal langsung goreng aja ya. Sambil tunggu ini bener-bener dingin, nanti dia akan sedikit melempem lagi gitu kan. Kita akan bikin si cocolan seaweed mayonya ya, ini tinggal pakai bumbu nori aja, dan juga mayones ini kita akan aduk ya. Jadi biasa kalau bumbu tabur nori itu kan udah ada rasa, nah kalau belum ada rasa, kalian tinggal sesuaikan aja, misalnya perlu kaldu bubuk atau misalnya perlu garam sedikit, gula sedikit, itu bisa disesuaikan. Nah, ini sekarang kita panasin minyak dan kita akan goreng dalam temperatur tinggi. Dan sama seperti tadi, ini kita bumbuin dengan garam, lalu juga kita cincang sedikit parsley, tambahin smoked paprika powder supaya makin wangi, ada keju parmesan, truffle oil untuk aromanya, dan juga black pepper. Lalu ini tinggal diaduk rata aja. Kalian lihat ya, luarnya tuh garing, terus kalau misalnya kita belah, dalamnya tuh dia udah semi-semi kopong gitu, dan juga yang bagian kentangnya tuh dia lembut. Untuk penyajiannya ini sebenarnya bebas ya. Nah, ini yang pertama, ini yang namanya kentang gitu kan, kita cocol sama mayo udah pasti enak ya. Apalagi ini mayonya juga dia ada rasa seaweed. Jadi kalau lagi bosen cocolan yang gitu-gitu aja, atau misalnya bosen pakai cocolan keju gitu, bisa banget cobain cocolan kayak gini ya. Untuk yang truffle fries ini pastinya premium ya. Rasanya ada parmesannya gitu, kasih umami, dan juga ada aroma unik dari truffle. Jadi sebenarnya aroma truffle nih kalau kalian suka ya suka gitu. Kalau nggak suka gitu, jarang yang di tengah-tengah gitu kan. Yang belum pernah coba mungkin kayak penasaran truffle tuh rasanya kayak gimana sih. Jadi aromanya tuh kayak aroma jamur. Biasa kan jamur tuh wanginya tuh dia agak earthy ya. Nah, cuman bedanya sama jamur lain, dia tuh emang wanginya tuh kenceng banget dan sedikit kayak bau apa ya, mungkin kayak bau sabun, bau gas gitu ya, tapi in a good way pastinya. Jadinya ciri khas banget, dan juga ini cocok dipaduin sama yang savory kayak gini ataupun yang sweet ya. Oke, kalau gitu cukup mudah untuk bikin french fries kayak gini, bisa banget untuk dibikin di rumah ya, dan juga kalau mau dijadiin stok, mau taruh freezer itu juga bisa banget. Oke, Ibu Cermat juga pasti punya nih resep-resep ala cafe yang bisa banget dibikin di rumah, mudah dan juga praktis pastinya, dan cocok banget buat temenin anak-anak yang lagi belajar online ya. Yuk, jangan lupa upload resepnya tersebut dan juga mention Fortune Cermat dan juga tag 3 teman Ibu ya, untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik tentunya ya. Kalau kalian recoup juga jangan lupa tag Devina Hermawan @Devis Pentri di Instagram. Like, share, subscribe, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.